Kita lanjutkan sekarang dengan materi nggih. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini kita akan bahas satu topiknya, waspada terhadap perusak agama. Ya, perusak agama. Sekarang ini luar biasa, apalagi tahun politik, ya. Tambah maning perang Palestina, ya. Waduh, luar biasa nggih. Kita dihadapkan pada hal yang tadinya iman kita sudah mulai menebel, lama-lama tipis, nggih. Ada yang malah bubar pasar, ya orang karuan, ya, karena memang sikonnya luar biasa. Ya. Nah ini perlu kita sampaikan. Allah berfirman di dalam satu ayatnya, surat Al-Maidah ayat 3 itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Hari ini aku sempurnakan agama buat kalian dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak jemaah pengajian di Fakultas Sana yang senantiasa dirahmati Allah. Marilah yang pertama dan utama kita senantiasa mengandalkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di qaulina alhamdulillah atas limpahan rahmat taufik hidayah dan inayah kepada kita semua, di mana hingga ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga pada malam ini kita masih kumpul untuk menghadiri acara rutin Senin malam di Masjid Jami'ur Rahmah. Lalu salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang alhamdulillah adalah Nabi yang membawa sahabat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya untuk dan yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, marilah ini kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk sebelum kami sampaikan pada Bapak Ustaz, ini barangkali mungkin yang ada pertanyaan dulu yang mungkin sudah dari rumah sudah disiapkan, nanti barangkali mungkin habis tausiah nanti malah kelihatannya tidak sempat ataupun tidak berani yang lainnya. Monggo yang barangkali sudah mempersiapkan pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Minta petunjuk untuk sholat rawatib sunat qobliyah itu adanya itu di akan sholat wajib apa sesudah dan Sesudah dan sampun. bagiannya itu sesudah sholat wajib apa saja. Iya. Sampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain. Saya Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memang betul Pak ada keuntungannya kalau ada
Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kan tukang merem wonge ya. Nggih. Mohon taujiahnya, saya dengar Ustadz Jangis di sini, orang yang datang ke pengajian, ke majelis, walaupun tidur dapat pahala. Apa betul? Mohon taujiahnya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Sambung? Ibu-ibu. Ya, cukup. Untuk itu waktu sebelumnya kami ajukan kepada beliau semua. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwa a'dhamun 'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Miftahul Jannah Masjid Nurul Rahmah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Insya Allah panjenengan sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Mudah-mudahan nikmat yang baik ini, yang banyak ini bisa kita syukuri. Salah satunya dengan mendalami agama kita. Ini ada pertanyaan tadi dari ikhwan kita, sholat sunnah rawatib itu yang mana mungkin gitu ya, atau katakanlah setelah adzan itu atau sebelum adzan ini. Jadi gini, urut-urutannya sholat sunnah itu setelah sholat wajib. Sholat wajib cuma ada 5, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 17 rakaat itu wajib. Selain itu ya sunnah. Sholat apa saja sunnah, termasuk Idul Fitri, Idul Adha, sholat jenazah, sholat ghaib. Sholat ghaib itu sholat jenazah tapi jenazahnya tidak ada, itu sholat sunnah. Lalu kemudian ini pertanyaan rawatib. Rawatib sama dengan apa ya, penyerta atau katakanlah yang mendampingi dari sholat-sholat wajib kita. Nah, tidak semua sholat wajib itu didampingi dengan sholat sunnah rawatib berdasarkan hadis yang mu'akkadah. Mu'akkadah artinya dari kata akid, kuat. Mu'akid artinya kuat. Hadis yang mu'akkadah menyebutkan ada 10 rakaat, yang satu lagi 12 rakaat. Jadi Imam Bukhari 10, Imam Muslim 12, keduanya sama. Artinya cuma perbedaannya pada zuhur, nggih, ngeten urut-urutannya. Sebelum subuh 2 rakaat itu terkenal dengan sebutan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar. Atau dengan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah subuh. Ya, sebab ba'diyahnya nggak ada. Jadi kalau sholat sunnah subuh ya berarti sebelum. Itu adanya sebelum sholat wajib, sebelum sholat subuh. Dikerjakan setelah adzan. Nah, kalau yang dikerjakan sebelum adzan subuh itu ada beberapa kemungkinan. Satu, mungkin dia mengakhiri dari sholat tahajudnya, ya. Yang witirnya mungkin terakhir karena mungkin baru pulang dari luar kota dan seterusnya, akhirnya dia sholat witir sebelum adzan, gitu, sholat sunnah tahajud. Lalu kemudian yang kedua, kemungkinan kedua, kalau dia di masjid, kemungkinan dia melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Yeah. Ini ada pertanyaan beberapa teman,
Di musola apa ada sholat sunat tahiyatul masjid? Ya ada, cuma tidak sebutannya bukan sholat sunat tahiyatul musola. Dan di dalam hadis nggak ada satupun disebutkan sholat tahiyatul masjid. Cuma kita yang memberi tenger ini sholat sunat tahiyatul masjid. Adanya Pak, sholat ringan yang dilakukan sebelum kita duduk di masjid, baik duduk untuk menunggu adzan ataupun duduk menunggu yang lain, misalnya kesempatan untuk misalnya khutbah Jumat, sini sedang khutbah, kita baru datang. Sholat sunat tahiyatul masjid, sebab Nabi sampai membangunkan orang yang datang waktu Nabi masih khutbah. Ada orang datang, bangun kamu, sholat 2 rakaat. Gitu. Artinya ada kawigatosan, kepentingan, penting ya, urgence, gitu. Salat sunnah tahiyatul masjid, sampai Nabi memberhentikan khutbahnya untuk memberitahukan. Sekaligus di sini dapat ilmu kita, khotib tidak ada istilah lagho, ya, boleh mengatur. Misalnya saya sedang jadi khotib di sini, tahu-tahu saya lihat kipas angin terbakar, saya bilang tolong itu dimatikan. Saya tidak lagho, ya. Tapi kalau panjenengan sebagai makmum, nah ini lagho, katanya ya, berbuat adanya Pak, ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Diam mendengarkan, mudah-mudahan mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi sekali lagi ini tambahan kami, jadi salat sunnah tahiyatul masjid ya bisa di musola, bisa di masjid. Tapi kalau di lapangan sholat Idul Fitri, Idul Adha kan biasanya kita di lapangan ya, itu tidak ada tahiyatul masjid. Jadi yang nggak ada tahiyatul masjid di lapangan itu bisa lapangan apa saja lah, pokoknya yang bukan tempat sholat, gitu. Lalu kemudian di Masjidil Haram Mekah tidak ada sholat tahiyatul masjid, adanya tawaf. Waktu kita datang tawaf. Tapi masjid selain itu, Masjid Madinah, Masjid Al-Aqsa yang terkenal masjid suci kan 3 nggih. Masjid Mekah Al-Haram, lalu Madinah, keduanya disebut Al-Haramain, kedua yang diharamkan, lalu Masjid Al-Aqsa. Itu dan masjid-masjid kita, ya, dan itu salat tahiyatul masjid. Tapi khusus Masjidil Haram Mekah tidak ada salat tahiyatul masjid, atau di lapangan waktu kita salat istisqa, salat Idul Fitri, Idul Adha, nggak ada tahiyatul masjid. Ngaten. Lalu kemudian tadi 2 rakaat sebelum subuh. Lalu kemudian setelah itu duhur. Duhur dikerjakan setelah adzan. Ya, setelah adzan kita mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Jadi 4 ya, sebelumnya 4. Lalu sesudah salat duhur kita mengerjakan 2 rakaat. Ya, dados pinten 6 karo loro 8 nggih, pun ketemu 8. Lalu kemudian hadis yang lain mengatakan sebelum duhur itu 2, setelah duhur 4. Kedua-duanya kedudukannya sama kuatnya. Terus panjenengan bisa memilih atau menggunakan kesempatan. Misalnya saya datang ke masjid ini niatnya mau sholat 2 rakaat sebelum duhur, tahiyatul masjid, habis itu baru mendirikan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dados 6 nggih. Tapi karena saya datangnya terlambat, begitu saya tahiyatul masjid langsung qomat. Kan kita ndak bisa qobliyah nggih. Ya sudah, kita ikuti sholat duhur, kita ba'diyah. Lah sebagai tambahannya ba'diyahnya saya yang 4 sajalah. Nggak nambahi kekurangan tadi sih nggih. Jadi milih yang 4. Jadi panjenengan bebas mau yang 4 di belakang atau di depan, ngaten nggih. Tadi sudah ketemu 8. Terus asar tidak ada qobliyah dan tidak ada ba'diyah. Ya. Ini sekali lagi hadisnya muakkadah. Ya. Tapi ghairu muakkadah, di luar yang akid itu ada 2 rakaat qobliyah asar. Nek ba'diyah asar tidak ada, karena la sholat ba'dal asar, tidak ada sholat setelah asar. Kuat hadisnya nggih, kecuali sholat insidentil. Apa itu? Sholat jenazah. Saya sudah sholat asar nggih, kan tidak ada sholat lagi nggih, kecuali maghrib. Tapi ada sholat jenazah ya boleh, ngaten nggih, itu insidentil.
tapi sholat lainnya tidak ada. Oke, ini asar. Lalu kemudian tadi maghrib, ini baru 8 ketemu nih tetap nggih, duhur kali subuh, asarnya nggak ada toh. Lah maghrib itu ba'diyah, qobliyah nggak ada. Isya juga gitu ba'diyah, berarti bare sholat wajib. Pinten niku sekawan kali 8 rolas nggih. Kalau kita pakai yang 4 tadi duhurnya, kalau pakai qobliyah duhur 2, ba'diyah duhur 2, ketemune sedasa. Ngaten nggih? Semuanya sahih. Nah, Nabi, nah ini Nabi khusus nggih, mengerjakan semuanya. Qobliyah semua. Qobliyah subuh, qobliyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Nggih. Kalau panjenengan lakukan itu bismillah, tapi nggih, saya harap kalau yang bukan muakkadah ini ya jangan di rutin-rutinkan, jenenge bukan muakkadah nggih. Itu. Jadi Nabi melakukan itu, sama dengan Nabi melarang kita puasa wisal. Puasa wisal itu puasa dur, nggih. Apa ya cara Jawane? Ngebleng. Nah, ngebleng. Itu nggak boleh, tapi Nabi melakukan itu. Setelah ditanya sahabat-sahabat itu memang fair sekali. Jeung Nabi jenengan kok ngelarang, tapi jenengan apa puasa terus menerus, aku diberi makan oleh Allah. Artinya apa? Allah memberikan kekuatan kepada Nabi. Berarti nek kula panjenengan ngebleng ya ora kuat lah, nggih. Nggih, artinya tidak diberi kekuatan nggih. Artinya golek penyakit, ngoten nggih. Akhirnya penyakitnya apa? Bukan penyakit perut, ning penyakit emosi. Karena puasa terus isine mung mangkel tok, dijak ngomong be merengut. Lah ya dadine ora puasa niku nggih. Jadi sekali lagi bahkan ada istilah nek kepin deleng tuyul kon puasa ngeblem. Nek sudah 3-4 hari insyaallah bisa lihat tuyul. Ya temenan, nek wis 4 dina genang gliyeng, nggih. Gliyeng wong ya kayak tuyul, gitu. Jadi ini sekali lagi tidak ada tuntunannya. Paham nggih Pak? Jadi dikerjakan setelah adzan. Ya, itu qobliyah. Lalu ba'diyah setelah sholat kita. Lah, pantasnya apa? Assalamualaikum mengerjakan sholat apa saja, tidak boleh habis salam terus mengerjakan sholat yang lain, kecuali ada jeda, ya toh, istilahnya dileti itu. Dileti dengan apa? Tekalam, bicara. Misalnya saya dekat Pak Lili, saya bilang, begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Pak Lili, nanti saya bonceng ya? Ya. Sudah, saya mendirikan sholat lagi, sudah bisa itu, karena sudah diletih sih ngomong-ngomong, gitu. Atau zikir, ya, zikir, tasbih, subhanallah, atau yang lain. Kemudian istighfar 3 kali, kemudian kita dirikan sholat lagi. Nah, kembali lagi tadi sholat tadi sunnah 2 rakaat salam, sholat sunnah apa saja, tidak ada yang 4 rakaat, tapi kecuali 2 rakaat salam, 2 rakaat, masna, 2-2, ngaten nggih? Pertanyaan yang pertama tadi sudah terjawab nggih. Sampun nggih Pak. Yang kedua doa ya ini sering ulama kita, bukan ulama itu jelek nggih, tapi ulama kita itu mengambil hikmah. Ada sesuatu yang baik kalau itu dipakai insya Allah ya baik gitu. Tapi kembali lagi ibadah, kalau sudah bicara ibadah, yang paling afdal adalah muttaba'ah, itba', mengikuti siapa? Mengikuti tuntunan kita, panutan kita. Karena kita bisa begini-begitu kan karena ada Nabi yang ngerti kita bisa sholat, kita jadi suruh zakat, suruh puasa, umroh, haji. Ini kan Nabi yang ngajarin. Nah, kita disuruh ikut beliau. Man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Siapa saja yang beramal dan amal itu laisa alaihi amruna, tidak dari perintahku, kata Nabi, yang demikian wahwa raddun, akan tertolak. Terus percuma kita ibadah tapi tidak ada tuntunannya. Kembali lagi, karena ini ada kaitannya dengan dalil-dalil, terus kita mengambil kesimpulan. Ya, satu contoh, orang yang berhaji termasuk umroh, laisa jaza, tidak ada ganjaran untuk apa orang haji itu, tak, ini menggunakan bahasa mantek, ya. Tidak ada ganjarannya untuk orang haji mabrur
kecuali jannah. Artinya orang yang haji itu insya Allah dapatnya surga, termasuk haji ya umroh, karena umroh itu termasuk dalam katakanlah kaitan dengan haji. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan, kalau ahli jannah ya dongane mandi lah, nggih. Nggih, ahli jannah ya dongane mandi. Nah, maka itu kita minta kepada beliaunya yang haji, tolong kami dipanggil didoakan gitu ya. Tapi dengan catatan, doa itu dikatakan oleh Nabi, doalah kamu dengan serius. Yang namanya serius, sungguh-sungguh. Ya? Yang namanya sungguh-sungguh, doa itu minta kepada Allah, bahkan dalam bahasa yang lebih sesungguhnya kita sedang perintah kepada Zat yang Maha Agung. Saya berdoa itu berarti saya memerintahkan pada Allah. Misalnya ya Allah, beri teman saya si A itu sembuh. Kan saya merintahkan merintah kepada Allah, ya Allah beri itu sembuh. Bayangkan merintah Zat yang Maha Agung, mestinya ya adab itu tata keramanya yang baik, merintah kepada misalnya, maka itu ya Allah ya Rabbi, Allahumma Rabbi, itu kan menyebut panggilan Allah karena kita mau minta, atina imanan, berilah saya keimanan, atina yasfik, beri kami kesehatan. Jadi kita mintanya kepada Allah halus, Lah kembali lagi tadi, kalau sudah begitu, alangkah jeleknya kita sudah berdoa tapi tanpa ikhtiar. Jadi Allah tidak akan memberi sesuatu tanpa ada bisabab, harus ada sabab. Saya nandur, kemudian saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan berbuah, tapi saya nandur. Lah saya tidak nandur, ya Allah mudah-mudahan saya dapat buah duren di rumah saya. Tiba tekan di malah tiba tekan dur malah kaget. Mesti harus pakai ikhtiar, perantaraan, wasilah. Wasilahnya itu sampai Nabi memberi contoh. Ada sahabat minta, ya Allah, ya Rasulullah doakan saya tajir, kaya. Akhirnya Nabi menolak. Tidak, kamu lebih baik begitu. Enggak ya Rasulullah, sampai 3 kali. Akhirnya Nabi menuruti. Tapi setelah berdoa Nabi langsung memberikan kambing. Ya wis, kebingungan. Ternyata kambing itu manak akhirnya jadi sugih. Dongane Nabi mandi karena diikuti dengan ikhtiar tadi. Lah kembali kita juga begitu. Saya minta kaya, ya Allah mudah-mudahan rezeki saya lancar, ya Allah mudah-mudahan saya rezekinya lancar, ya Allah jangan sampai ada himpitan hutang piutang, wa qahri rijal, qahlidaini wa qahri rijal. Saya bangunnya jam 10 siang. Ya ora sida sugih lah, nggih. Paling sugih hiler. Jadi sekali lagi harus diikuti ikhtiar. Lah tadi meminta kepada orang yang umrah tidak salah. Nggak salah, karena di sana juga ada makom yang mustajab. Itu Nabi yang menceritakan. Jadi makom yang mustajab itu ada makom yang bersifat makani, tempat, ada makom yang bersifat zamani, waktu. Kita bicara yang tempat yang mustajab, yaitu baina babul Ka'bah dengan Hajar Aswad yang disebut dengan Al-Multazam. Jadi ini Ka'bah, meja kita, Hajar Aswad itu di pojok kidul wetan. Seperti inilah. Ini Hajar Aswad di sini. Terus pintunya Ka'bah di sini. Lalu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu kurang lebih ya sekitar 3-4 meteran. Lah itu yang disebut Al-Multazam. Sangat dekat sekali kalau kamu minta di situ, kata Nabi, mintalah kamu di Al-Multazam. Maka itu banyak orang yang di situ pada berdoa. Lalu sayangnya salahnya banyak di antara mereka memegang dindingnya Ka'bah, meniru orang-orang Yahudi menempelkan tangannya pada batu sesembahan mereka, yang disebut dengan batu ratapan. Kita tidak mengenal itu. Tetapi Nabi memberi contoh kepada kita berdoa, diantaranya satu, mengangkat tangannya, kedua tangannya. Lalu ada beberapa cara mengangkat tangannya begini. Nabi hampir sejajar dengan kepalanya. Pernah Nabi mengangkat lebih tinggi,
karena memang apa ya lebih kepada sangat minta lah, sampai digambarkan sampai ketiaknya kelihatan. Betul ya? Artinya tinggi. Berarti di atas. Lalu pernah Nabi meminta seperti seolah-olah dia akan minum sesuatu. Begini, ya Allah, ini kan mau minum. Ya, jadi jangan salahkan kalau ada orang doa begini betul, gitu. Begini betul, ya. Yang ada yang begini. Dalam, lah yang di bawah itu, kalau kami cari-cari enggak ketemu. Lah kalau Nabi doa begini di saat dia khutbah atau dia menggunakan tongkatnya, ya, menggunakan tongkatnya, lalu kemudian atau dengan jarinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah, itu boleh. Tapi jenengan jangan sendirian sholat dewek Rabbana. Enggak. Jadi tuntunannya memang begitu, ada macam-macam nggih, tapi ya kudu pas lah nggih. Sama dengan mengangkat tangan waktu takbir. Itu cuma mengangkat tangan sehingga tangannya itu sejajar dengan pundak. Akhirnya interpretasi ulama yang sejajar pucuke. Ya ginilah, kira-kira sejajar pucuke nggih. Tapi yang ulama sebagian ora sejajar ya kiyene. Oh ya berarti mandan dhuwur. Lalu ada hadis lagi menerangkan Nabi mengangkat tangannya sampai-sampai seolah-olah ibu jarinya mau menyinggung kuping telinganya. Jadi ya kayak gini. Oh kalau begitu takbir kayak gini bener, kayak gini bener, kayak gini bener. Sing ora bener sing kayak pengiwin. Ngaten tok Allahu akbar. Nggih. Lah kalau yang puter itu kesalahannya adalah mendahulukan tangan kanan. Jadi karena ada hadis tangan kanan itu harus lah ini tangan kanannya maju dulu. Ternyata ya diputer. Lah saking kulinane tadi nggih muter. Ning janjane kalau sudah terbiasa mestinya gini. Kirinya masuk dulu. Ngaten nggih? Memegang pergelangan tangan. Yang satu lagi memegang lengannya. Jadi begini bener, begini bener, begini bener. Sing ora bener ngeten niku jenenge sedekep kademen. Ngaten nggih? Nggih. Jadi sedekepnya gini-gini. Lalu yang begini gimana? Itu karena ada satu kalimat di dalam hadis, dulu pernah jumpa kita pertamanan nggih. Itu karena apa? Diletakkan di atas dada. Yang disebut dada ini tuntung hati sampai atas. Oh kalau begitu begini. Lah kalau di atas gini salaman sedekap dengan ini angel. Nggih, nang dhuwur akhirnya begini. Jadi dia betul, nggih. Tapi kalau di atas ini di dada yang bawah ya ndak bener gini. Ya benernya ya gini. Jadi ngeten nggih, hadisnya banyak kita pahami baik dengan lughah gitu, lalu kemudian dengan pengalaman sahabat. Oke. Jadi masalah doa ini tidak salah lah kita minta nggih. Orang mau kemana saja minta. Yang jelas doa itu satu merupakan ibadah permintaan kepada Allah harus serius. Harus serius artinya kita tememen lah. Kita minta kepada orang saja kalau tidak tememen sing dijaluki begela nggih. Misalnya jenengan minta kepada saya, Pak Saleh nyun peleme lah. Oke, monggo. Jebulane setelah terima nang omah digletak notok, ora dionceti ora apa nganti bosok. Lah kula gelak sing pepeh nggih. Jadi Allah juga begitu. Kita minta serius. Ya. Disebutkan sampai waradqa lili. Senenglah kamu dengan pemberian Allah walaupun yang kecil. Harus seneng. Saya minta hari ini ya Allah rezeki yang banyak untuk bayar ini dalam hati saya. Insya Allah ulih 1 juta lah. Nek 1 juta kayaknya ketutup itu yang saya inginkan. Jebulannya tertik mung 50.000. Ya sudah, alhamdulillah ya Allah kamu masih memberi ya toh. Mudah-mudahan ini akan bisa kami gunakan dan insya Allah bil barokah bisa. Okay? Jadi jangan lah 50 jalukannya 1 juta mung di 50. Okay? Tidak gitu. Radha lili ridho yang kecil. Lalu nanti Allah akan menambahkan yang besar. Oke, yang kedua sudah kita jawab. Lalu yang ketiga apa ini? Majelis taklim. Apakah kita kalau ngantuk ya nawaitunya kita datang insya Allah. Allah kan eman, Allah itu lebih dari kita, teliti. Nembe niat saja diganjar 1, dikerjakan 10. Tapi kalau niat jelek tidak dicatat.
Tapi kalau sudah dilakukan baru disyarat satu. Allah kan Ghafur Rahim nggih, tapi ya jangan terus diartikan sing penting niat. Kalau perlu orang mangkat berapa apa oleh siji nek dikumpulna nganti 30 kan 30. Lah ya orang mangkat ya lama-lama ya udah dicatat, nggih. Jadi bukan itu, tapi kita kedatang, tapi kalau memang ada insidentil kok dilalas saya sakit terus ngantuk ya apa. Tapi jangan dibiasakan sing penting teka engko golet nang pojok turu. Lah ya wis ora dadilah, Bang, nggih. Jadi jangan dimaknani gitu, kita datang talabul ilmi. Itu dikatakan dalam hadis sahih bahwasanya datangnya kita dari rumah jalannya itu sampai batu-batu yang kita lewati, rumput-rumput yang kita lewati ikut mendoakan kita. Ya Allah, ampunilah dosa orang ini yang akan menuntut ilmu. Lah sing krungu sinten? Sing krungu malaikat karo Gusti Allah. Dongane suketen niku nggih. Ning awake dhewe kudu percaya karena itu hadisnya begitu nggih. Ya, niati saja berangkat, hujan apapun kita berangkat insya Allah. Apalagi kalau kita doa, itu doanya. Kalau perlu nanti kalau dalam majelis taklim kita ini sebelum kita mulai Bismillahirrahmanirrahim kita baca doa untuk ilmu ya. Rabbi zidni ilma farzuqni fahma. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang baik. Ngaten Pak? Kita lanjutkan sekarang dengan materi nggih. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini kita akan bahas satu topiknya, waspada terhadap perusak agama. Ya, perusak agama. Sekarang ini luar biasa, apalagi tahun politik, ya, tambah maning perang Palestina, ya. Waduh luar biasa, ya. Kita dihadapkan pada hal yang tadinya iman kita sudah mulai menebel, lama-lama tipis, ya. Ada yang malah bubar pasar, ya, orang karuan, ya, karena memang sikonnya luar biasa, ya. Nah ini perlu kita sampaikan. Allah berfirman di dalam satu ayatnya, surat Al-Maidah ayat 3 itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Hari ini aku sempurnakan agama buat kalian dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. 3 poin, nggih. Artinya Pak, Islam sudah komplit, sudah sempurna, kamilah. Akmaltu artinya dari kata kamilah, sempurna. Nek sempurna di atas sempurna tidak ada. Adanya di bawah sempurna. Ya. Dan yang mempunyai sikap atau sifat sempurna hanya Allah. Dan ini Allah yang mengatakan ini agama sudah sempurna. Sebagai penyempurna agama apa? Terdahulu ada agama Yahudi, Nasrani, ada agama Nabi Daud, kitabnya Nabi Daud, Zabur, ada Taurat, ada Injil, semua disempurnakan dengan Quran dan agamanya disempurnakan dengan agama kita. Dan kita berlaku sampai kiamat. Islam kita ini sekarang berlaku sampai kiamat. Lah kenapa kok ada orang yang mau ngotor-ngotori agama dengan menambah-nambah, itu kan merusak, gitu. Membuat aksesoris istilahnya. Nah, ini satu pesan kita. Lalu pesan Allah di dalam ayatnya surat Al-Qasas surat ke-28 ayatnya 77. Ya, kalau tadi surat Al-Maidah ayat 3. Ya, sekarang surat Al-Qasas ayatnya 77. Al-Qasas surat ke-28. Wabtaghi bima attaqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa aksin kama aksanallahu ilaik. Wala tabghi fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Udah seperti itu. Bunyi sendiri. Jadi ayat ini mengatakan wabtaghi fima attaqallahu daral akhirata. Allah mengizinkan silahkan kamu mencari kemuliaan hidup di akhirat. Seperti ini kita sedang mencari kemuliaan hidup di akhirat. Diizinkan. Tapi Allah memperingatkan supaya jangan overdosis. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Nasib apa? Nasib itu bagian. Nasib itu artinya bagian. Jangan kamu lupakan bagian. Berarti kalau ada bagian, berarti ada bagian lain. Ya, bagian lain yang tadi. Darul akhirah. Ya, kampung akhirat itu bagian. Yang ini bagian. Katakanlah kalau kita adil menurut Ali bin Abi Thalib, carilah akhiratmu fil laili, di malam hari, wa fin nahar, cari kesempurnaan duniamu atau kasab. Jadi awan go kasab dunia, bengi go akhirat, zikir, salat malam. Tapi bukan berarti kudu bengi
sini kudu awan boten. Lah nek kula dodole bakmi bengi kepripun? Ya wis lah bengi nggo golek pangan, awan nggo dzikir ngoten nggih. Artinya di sini 50-50. Jangan akhirat tok, dunianya keteter. Bahkan Nabi mengatakan umat Islam harus kuat, mukmin itu harus kuat. Jangan mengandalkan pemberian dari orang. Ya, malah kategori ini nanti sampai kepada kasranin. Enggak boleh. Ayo kita cari nafkah. Jangan cuma yang jagakan BLT dan seterusnya nggih, kita cari. Lah, kembali lagi ayat ini diteruskan tadi wala tabghi fasada fil ard. Jangan kamu bikin kerusakan yang sebelumnya sudah diawali wa aksin kama aksanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu seperti Allah telah membuat baik kepada kamu. Berarti Allah sudah pasang DP. Ya, Allah sudah berani mengatakan kebaikan untuk kita. Contohnya apa? Ya diciptakannya kita jadi manusia. Surat At-Tin mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sebaik-baik makhluknya yang diciptakan Allah. Ini kan nikmat yang luar biasa. Allah sudah bayar duluan. Coba kalau kita dijadikan jangkrik, ya wis ngompan manuk wingi-wingi, nggih. Jadi alhamdulillah kita jadi manusia. Sudah ini nikmat yang luar biasa, kebaikan Allah. Lah kita disuruh membalas. Wa aksin kama aksanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu seperti aku telah berbuat baik kepada kamu. Oke, kita diberbuat baik tadi jadi manusia. Tambah lagi Allah mengatakan walaqad karamna bani Adam. Sungguh aku muliakan keturunan Adam. Ya. Di ayat yang lain dikatakan inni ja'alni khalifatullah fil ard. Sungguh aku jadikan kamu sebagai khalifah. Khalifah artinya pengelola. Ya, pengelola. Ya, jadi sekali lagi yang hebat-hebat ini sudah ada, jangan kita menjadi perusak agama. Siapa perusak agama? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, afattu dini thalathun. Perusak agama itu ada 3 kriteria. Faqihu fajirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahilun. Yang pertama faqihun fajir. Wong sing fakih itu fikih paham. Ya? Ilmu fikih, ilmu paham, ilmu memahami agama. Orangnya fakih, pinter agamanya. Ya? Intelektual. Ya? Tapi fajir, jahat. Ya? Atau dengan bahasa Jawa, pinter keblinger. Pinternya untuk minteri, untuk ngakali-ngakali. Ya? Untuk bodohi orang lain. Padahal maksudnya Allah diberikan ilmu kepada kita untuk mengajarkan. Sampai Nabi bersabda dalam satu sabdanya, khairukum. Dalam teks yang lain dikatakan tuba, bejak. Samalah, yang terbaik di antara kalian atau bejak. Siapa itu? Man ta'allamal Qur'an wa 'alama. Siapa yang belajar Quran dan mengajarkan. Oleh para muhaddats, para ahli hadis dikatakan yang dimaksud Quran di sini bisa Quran itu sendiri, juga bisa bermakna agama. Sebab agama kita Islam sumbernya juga dari Quran. Jadi kalau belajar Quran berarti belajar agama. Ya. Siapa yang belajar agama, siapa yang belajar Quran dan kemudian mengajarkannya, itu dikatakan tuba, bejak. Dikatakan dalam hadis yang lain tadi khairukum, di antara kamu yang terbaik. Lah kalau sudah tahu begitu, ya jangan untuk minteri, jangan untuk ngakal-ngakali. Lah apa ada Pak Soleh? Oh ya ada. Ya. Kita mau tanya kepada panjenengan lah ini. Ya. Islam itu untuk orang Arab tok apa untuk orang Indonesia tok? Seluruh nggih. Itu kan ada dalilnya apa? Rahmatan lil alam. Lil alamin, untuk alam semesta. Alam itu mana? Ya Gombong, Wanakriya, mriko nggih, Lawangawu dan sedunia. Yang paling pelosok yang belum pernah kita datengin itu dunia alam. Dengan bahasa lain, Islam itu seperti tumbuh-tumbuhan yang super, yang bisa tumbuh di tanah yang kayak apapun. Tanah loh, tanah tandus, kapur, watu, pasir, tukul. Itu jaminan Allah. Maka itu dikatakan supaya kita menebarkan. Ya. Nah, kenapa kok ada orang yang
mengaku dirinya pinter, gelarnya profesor, doktor, nggih. Tahu sekolah nang Timur Tengah. Nggih. Ini lalu kemudian jadi kiai, bahkan menjadi ketuanya kiai-kiai lah. Nggih. Lah kok bicara Islam kita itu tidak seperti Islamnya orang Arab, kita Islamnya Nusantara. Nggih, mudah-mudahan wis ora payu maning lah, nggih. Nggih. Kita sudah kembali lah, artinya banyak yang sadar. Islam kita ndak ada Islam Nusantara, ndak ada Islam Dongampel, ndak ada Islam Wanakria. Ngoten nggih, Islam kita Islam semua. Cuma orang Islam Wonokrio, Islam Selokerto, Gombong, Karangannya ndak apa-apa orangnya, nggih. Tapi Islam kita sama, pedoman kita Quran, Qurannya 30 juz, gitu. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, gitu. Sama. Nabi kita satu, Muhammad bin Abdullah bin Hasim Al-Quraisy, lahir di Mekah, meninggal di Madinah, gitu. Lalu kemudian apa lagi? Allahnya satu, Tuhan kita satu, Rabbuna wahid. Ya. Apanya yang beda kita? Ndak ada. Ya bedanya itu tadi, piyantune, ana sing pendek, ana sing dhuwur, ana sing lemu, ana sing gering, ngoten nggih. Ana sing ireng, ana sing putih, nggone beda-beda. Jadi sekali lagi ini termasuk orang-orang pinter keblinger, ya. Bahkan banyak menggunakan ayat-ayat untuk berbohong. Besok ini banyak ayat-ayat sing didol, ya. Untuk apa? Untuk memikat, ya. Ya, misalnya untuk kampanye-kampanye, ya. Bukan tidak boleh, tapi merendahkan kadar daripada agama itu, nggih. Jadi tidak boleh gitu caranya. Nanti kalau orang itu sengit dengan orang itu, akhirnya juga sengit dengan agamanya. Karena digunakan sih, nggih. Jadi tidak boleh, nggih. Ikhwanul kiram rahimakumullah, misalnya contoh, saya akan berbuat jelek tapi pakai sarung, pakai serban. Akhirnya nanti orang mengecap, "Loh, kesu sing sarung kae." Nggih. Sing serbanan kae. Ya. Sekarang juga sudah banyak orang kayak sing jenggoten. Loh, saya juga jenggoten, tersinggung ya. Gitu. Padahal jenggot itu bukan masalah baik dan tidak baik, gitu. Oke, kembali lagi kepada hadis tadi. Yang pertama kata Nabi, faqihun fajir. Faqih itu artinya paham. Jangan sampai kita sudah diberi Allah nikmat memahami agama, tapi malah digunakan untuk lain. Padahal dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Man yuridullahu bihi khairan. Siapa saja yang Allah kehendaki orang itu jadi baik, sudah dipilih Allah, orang itu baik, orang itu baik, itu. Yufaqihu fiddin. Allah akan fakihkan dalam agamanya. Jadi sebelum orang itu jadi baik, yang pertama-tama Allah akan jadikan orang itu menjadi fakih, ngerti agama. Maka itu kita berlomba-lomba untuk mendatangi majelis taklim dalam rangka kita ingin fakih, gitu. Nah, sebab kalau fakih, mudah-mudahan kita eliminasi atau terpilih menjadi orang yang akan dijadikan baik. Harapan kita ngoten nggih, Allahumma amin. Jadi kita datang ke pengajian di sini, di sana, dalam rangka kepingin fakih, kepingin ngerti agama. Dan kalau sudah gitu, mudah-mudahan kita terpilih menjadi hamba Allah yang akan dipilih menjadi hamba Allah yang baik. Allahumma amin. Jadi sekali lagi, fakih adalah kenikmatan yang luar biasa. Tolong digunakan yang benar. Jangan digunakan untuk bodoni. Bodoni itu tadi. Jadi kepinterannya hanya untuk ngakal-ngakali. Bahkan banyak nggih, nyun sewu yang kemarin-kemarin dulu lah ngelomboni masalah umroh, nggih, nganti puluhan miliar, nggih. Itu kan fakih yang katakanlah fajir, nggih. Kita percaya umroh murah. Temenan Pak Saleh, iya wis ngene duite. Jebulane tinggal lunga, nggih gawa minggat. Itu kan ilang nggih gawa melayu duite. Ini namanya fakih fajir, termasuk jenisnya itu. Ngaten nggih. Yang kedua adalah imamun jairun. Imam itu pemimpin. Jair adalah jahat. Pemimpin yang jahat, dolim. Ada enggak? Oh banyak. Bukan pemimpin dalam artian duniawi saja. Pemimpin apa saja. Kita di dalam keluarga kan pemimpin, wong lanang, bapak-bapak ini pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Surat An-Nisa ayat 19. Jadi kita dipilih Allah untuk menjadi
pemuka atau pemimpin, ya. Guamuna itu memimpin di depan. Lakum, ya. Nek cara barisan nih kok sing ngabani tuh wa maju jalan, ya. Kita dipilih. Lah kalau kita dipilih sebagai ketua kepala keluarga, ya jadilah kepala keluarga yang baik. Nabi bersabda tentang kepala keluarga yang baik. Khairukum sampai 3 kali. Khairukum. Berbuat baiklah kamu, berbuat baiklah kamu, berbuat baiklah kamu. Anna khairukum li ahli. Berbuat baiklah kamu kepada ahlimu, dan aku contohnya yang sudah berbuat baik kepada keluarga. Nabi berani ngendika ngoten, memang Nabi itu khuswah. Ya. Khuswah yang luar biasa. Jadi berani contohnya kulo. Contohnya saya, memang Nabi bisa untuk contoh. Ya. Lalu kemudian apa? Dikatakan siapa yang memuliakan wanita, man akrama nisa, siapa yang memuliakan wanita, dia akan dimuliakan Allah. Wala ahanahuna, dan kalau dia menghinakan wanita, dia akan terhina di sisi Allah nanti. Wanita di sini siapa? Istri, ya, istri kita. Jadi kita sudah dikasih pangkat lebih tinggi kedudukannya daripada istri di sisi Allah, karena kita kuam, pemimpin, ya. Di dalam Al-Baqarah 228 itu, walahunna mithlul ladzina alaihina bil ma'ruf walirijali alaihina darajatun, ya. Sesungguhnya antara kamu laki-laki perempuan ada keseimbangan. Allah sudah mengatakan padalah seimbang laki-laki perempuan. Walirijali, tetapi untuk laki-laki aku angkat dia 1 derajat di atas perempuan. Walirijali alaihina darajatun. Karena apa? Karena kita memimpin, memberi nafkah, ya. Itu. Jadi sekali lagi sudah diangkat menjadi orang baik, pemimpin, apalagi nanti kalau tingkatannya ke RT, kita dipilih RT berapa kepala keluarga, kita dipilih menjadi ketua RT, ya kudu hati-hati lah, ya. Apalagi ketua RW, apalagi kelurah, apalagi bupati, apalagi presiden dan seterusnya. Kita harus menjalankan amanah. Amanah itu titipan, bentuk kepercayaan. Kalau ini sampai tidak bisa kita pegang, namanya khianat. Kebalikannya amanat itu khianat. Dan Nabi mengatakan tidak ada tempat yang lebih baik untuk mereka yang khianat kecuali neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita jangan khianat. Termasuk nyun sewu Bapak Ibu, Allah mengamanatkan pada kita. Misalnya kita diberi kenikmatan, katakanlah harta lah. Cuma 1 juta Pak, iya. Tapi di dalam harta yang diberikan Allah pada kita, Allah itu seolah-olah mengatakan langsung pada kita, ki aku paringi 1 juta, ning aku titip lah, sitik nggo dulurmu, sing agi sekeng. Kenapa dia dijadikan sekeng oleh Allah? Sedang aku uji dia. Itu saudaramu sedang saya uji. Tolong kamu bantu ya, ini 2,5%. Coba. Lalu 1 juta cuma 25.000. Jadi Allah seolah mengatakan kayaknya 1 juta tampani nggih matur nuwun Gusti Allah, ning sing selawe wiwu tolonglah wehna kae tanggamu dulurmu kae sing agi repot. Kenapa repot? Kalau kita tanya, kenapa dia sekeng ya Allah? Agi aku uji. Nggih. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi mati dan hidup, seluruh aktivitas kehidupan kita sampai kepada kematian untuk ujian buat kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik di antara kita? Maka itu orang kaya yang terbaik memberikan. Orang miskin yang baik banyak berdoa dan narimo, tidak mengeluh. Oke. Jadi sekali lagi amanah ini berat. Dan banyak kata Nabi, kita mengalami permasalahan untuk masuk di surganya Allah karena salah di dalam pengelolaan amanah. Wah, amanah itu kalau dijabarkan banyak, bukan sebagai lurah, sebagai bupati, sebagai presiden, bukan itu saja. Itu yang jelas. Amanah contohnya ya ini, kita diberi kepercayaan Allah itu tadi harta. Lalu Allah percaya, kowe tak wae sehat ya.
Itu kan amanah. Seorang alim Ibnu Jauziyah mengatakan seluruh yang kita miliki adalah milik Allah. Dia mengutip ayatnya Pak, surat Al-Baqarah yang terakhir 3 ayat sebelumnya ya, 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja yang ada di langit dan di bumi milikku, miliknya Allah. Lah yang ada di langit di bumi siapa? Termasuk kita. Nah kalau kita udari termasuk nyawa kita. Nyawa kita ini ternyata pinjaman dari Allah. Umur kita dipinjam sama Allah, dipinjemi. Nih, kamu saya pinjemi ya 80 tahun. Kowe tak pinjemi ya 40. Kowe tak pinjem 10. Ya. Itu aman inventaris. Kalau inventaris dibalikan apa enggak? Dipulangkan enggak? Pulang. Saya menjadi pegawai di kantor, katakanlah di kantornya Pak Fuad Rada. Saya jadi pegawai, manajer apa-apa. Diberi laptop, diberi meja tulis, diberi motor atau mobil. Itu kan punya perusahaan, nggih. Kalau saya pensiun, entah pensiun mati atau pensiun keluar, entah dini, entah gimana, pokoknya saya keluar dari pekerjaan itu, ya tidak saya bawa. Ditinggal, pulpen pun ditinggal, pulpen kantor. Nggih. Semua kita tinggal karena itu inventaris. Ini sama, Allah memberikan inventaris kepada kita, nyawa kita inventaris, harus kita kembalikan. Maka itu kita berharap waktu kita mengembalikan ruh kita kepada Allah tidak cacat. Itu doanya dari Allahumma inna nas'aluka isyatan tazkiyah wa maitatan sawiyah wa maraddan bi ghairi mughzin wala fadiin. Ya Allah, berikanlah hidup kami hidup yang baik, isyatan tazkiyah, hidup yang bersih, yang baik. Wa maitatan sawiyah, ya Allah kalau aku mati, matikanlah aku mati yang baik, yang terhormat. Mati yang baik itu bukan mati yang kadang-kadang orang aku kepingin mati sing apik lah, sing teksek. Dadi kaya ngerti-ngerti nek teksek kuwi enak, nggih. Kita tidak tahu, udahlah serahkan Allah saja, mati yang baik. Itu aja. Ya mati yang baik kalau kita tahu dari Nabi, mati yang baik itu akhir hayat kita baik, namanya husnul khatimah. 10 tahun sebelum mati, 5 tahun, 3 tahun apik terus, tahu-tahu ditutup mati, itulah husnul khatimah. Ya. Wa maitatan sawiyah wa maradan bi ghairi mukhzin wala fadiin. Ya Allah, kembalikanlah aku keharibaanmu dalam keadaan tidak ternoda dan tidak terhina. Tidak ternoda, pinjemnya nyawa bagus, dikondurakan bagus, tidak noda, tidak ada nodanya, mboten nonton blang-blontenge. Terus kemudian tidak terhina, sebab ada kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, kalau kita dihinakan Allah, udah. Dengan bahasanya apa? Di dalam hadis, Allah tidak melihat kita, katanya. Besok di akhirat Allah tidak melihat kita, itu maksudnya dihinakan. Ada lagi, kalau kita mendahului imam gerakannya, okay? Imam burung Allahu Akbar, nembe Allah kita sudah, wow, langsung ruku, kadarnya apal iki, ya jaragan, ya kabeh ya apal, tapi suruh dijadikannya dia imam untuk kita ikuti, gitu. Nah, kita kok mendahului, dikatakan di dalam hadis besok kita dibangunkan dengan bentuk rasul himar, kepala keledai. Itu dalam bahasa Jawa apa namanya, sanepo, lisanul Arabiyah, artinya nggak seperti itu persis, maksudnya itu penghinaan. Ya, di dalam lisanul Arabiyah kalau sudah dibilang al-himar, keledai, itu jelek sekali. Ya, penghinaan. Wah, kalau dihinakan Allah namanya tidak terhormat. Maka itu Nabi Ibrahim berdoa, la tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kamu hinakan aku besok di yaumul akhir. Kita mohon kepada Allah jangan sampai kita dihinakan. Nah ini kembali lagi kepada masalah kita. Yang kedua tadi, jangan sampai kita sudah dipercaya menjadi penguasa atau
menjadi imam, imam apa sajalah. Terus kok jadi malah tidak bisa memegang amanah. Naudzubillah min dzalik. Yang selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga yaitu mujtahid jahilun. Mujtahid istihad artinya berfatwa. Orang yang berfatwa tetapi orangnya bodoh. Wah, ini ya sekarang banyak. Kemarin saya di tiga tempat pengajian seperti ini, pertanyaannya hampir samalah. Oke. Yang pertama bertanya gini, saya mendengar ini loh di YouTube, saya mendengar ini di medsos. Nah ini medsos YouTube itu kan apa ya, bukan jaminan itu benar nggih. Di sana kan semua orang bicara. Nggih. Apa itu orang benar-benar muta'alim? Apa hanya sekedar ngomong? Nggih. Masalah salat taubat. Salat taubat gimana? Hadis yang sahih nggak ada. Nggih. Hadisnya ada, tapi nggak sahih. Sama dengan salat tasbih. Ada hadisnya ada. Salat tasbih itu hadisnya ada 16 kalau nggak salah. 16 hadis, ini nggak ada satupun yang sahih. Bahkan kebanyakan maudhu. Lah, yang seperti ini yang nggak jadi panutan untuk kita. Tapi dijawabnya apa? Tapi saya mendengar di medsos, Pak. Lah medsos, maka itu ulama dulu wanti-wanti kepada kita. Saking hati-hatinya ulama dulu. Belajar ngaji atau belajar agama tanpa ustadz, tanpa guru, haram hukumnya. Sampai gitu, saking kepinginnya agama kita lempeng. Sebab kalau tidak ada guru, itu kenapa kok ulama bicara gini? Karena mengikuti hadis yang sahih itu yang sanatnya nyampe kepada Rasul. Sanat itu gampangnya urut-urutannya lah. Kulo di matur kali jenangnya tenan jare sapa Pak Saleh? Jare ramaku jare gurune si kiye jarene kiye jarene kiye, itu sampai Nabi. Itu namanya sanad yang benar. Lah kebanyakan hadis-hadis yang palsu maudhu ini sanadnya putus. Orang ketemu Nabi ngakune saya ketemu Rasulullah SAW, dia mengatakan gini. Bareng kita pelajari, orang yang mengatakan itu hidupnya 300 tahun setelah Nabi, ya orang ketemu, gitu. Berarti langsung kita putuskan hadisnya palsu, gitu. Jadi ada lagi orangnya yang hafalannya buruk. Bahkan dalam hadis yang sahih, hafalan buruk dari pertama waktu dia muda sudah gagal, apalagi setelah tua, apalagi waktu muda. Seperti saya misalnya, saya dulu hafalannya baik, tapi umur tua jelek, itu hadisnya sudah tidak pakai. Kalau ada hadis dari saya sudah tidak terpakai. Karena apa? Sering kelalenan sih Ki. Padahal waktu muda saya tidak kelalenan. Nah, apalagi yang sejak muda sampai tua orang kelalenan, ming pancen ngelalen, ya ora payu. Maka itu hadis yang sahih seperti Bukhari dan Muslim sering kita dengar sahihain, kedua yang sahih. Kenapa beliau dicap oleh para muhaddits itu sahih? Luar biasa penelitiannya. Ini salah satu ceritanya saja. Pernah Bukhari mengajak Muslim itu muridnya. Bukhari lahir tahun 187, Muslim tahun 205. Muridnya dia. Lalu diajak, ayo aku krungu kayak misalnya ibarat di sini nang Kuda Winangun ana wong sing jere duwe hadis tekan Nabi, parani. Marani di sana itu tidak langsung jujuk orangnya assalamualaikum Pak mboten. Dia menyamar, nyelidiki dari sekitarnya. Mungkin dadi pangon bebek, etok-etoknya dadi tukang atau ikut mbawon dan mau menyelidiki orang itu. Apa yang diselidiki? Ada 40 item. 40 poin. Sholat jamaahnya bagaimana? Bagaimana hubungannya dengan istrinya? Kalau laki-laki dia. Lalu bagaimana dengan jamaahnya? Bagaimana dengan lingkungannya? Bagaimana jual belinya? Sampai kalau sudah 40 item itu benar-benar baru ditakoni. Jenengan ngendikane pikantuk hadis, nggih. Teliti betul. Pada suatu ketika dia datang kepada orang yang sudah itemnya masuk kabeh. Wis apik ke wong, arep ditakoni. Begitu mau sowan, tahu-tahu orang itu memanggil kucingnya. Pus. Nek ndang kucing kan biasanya ngeten nggih, etok-etoknya ngeten men darani ngempani nggih. Bareng maju kucingnya mung dipangku tok ora dimpani.
Jadi dilomboni, langsung Bukhari ngajak Muslim, ayo balik. Duh, mboten sios taken ora. Anas hada menungsaki ya siji, yadib alal bus, dia goroh karo kucinge. Dadi goroh karo kucing ora payu. Apa maning kaya penginyongan goroh karo wong barang nggih. Nggih goroh karo kucing ora payu. Ini sangat telitinya Bukhari Muslim sehingga kita percaya hadisnya sahih insyaallah. Bapak Ibu yang kami hormati, mujtahid jahilun, jangan kita percaya medsos, disaring. Kalau dengar dari medsos simpen, tanyakan. Maka itu tadi kami mencoba dengan Pak Sodri, dengan Pak Lili, bagaimana pertemuan kali ini kita buka dengan pertanyaan, yaitu mbok ada yang dengar kita bukan mengkonfrontir ya, jangan sebutkan namanya. Misal saya dengar nama itu Pak Ustadz itu, ndak usah pakai Pak Ustadz itu. Saya dengar ada ajaran begini menurut ya. Jadi tidak tendensius ya, tidak atau konfrontir gitu. Oke, ingatan ya Pak, supaya kita hidup pertemuan kita. Kita buka dengan pertanyaan, 1, 2, 3 pertanyaan, lalu kita mulai. Begitu Bapak Ibu, jadi sekali lagi siapapun yang ngomong, bukan medsos saja, itu yang pertama pegangan kita apa? Perkataannya. Maka itu ada dalil mengatakan undur maqalla latandur mangkon. Lihat pembicaraannya, jangan kamu lihat siapa yang bicara. Kita butuh maqalah. Apa urainya? Bukan butuh orangnya. Kemarin yang pertama-tama mengatakan sumbangan kita ke Palestina ora tekan. Mung dilomboni. Nang kana ora ana wong Islam. Yang ngomong gitu orang fakih, orang pinter tuh. Titeleng nganggo LC mburine berarti tamatan Timur Tengah. Sambatannya be abuya. Abuya itu ajengan lah cara Sundane, cara mereka kiai. Lah kok bisa-bisanya ngomong gitu? Setelah kita omong di medsos dan ini, akhirnya dia minta maaf. Mohon maaf kehilafan. Maka itu Islam mengatakan aja ngomong disit nih kurang dipikir. Pikirkanlah dahulu semua yang engkau bicarakan, jangan kau bicarakan apa yang ada di dalam pikiranmu. Jadi kita kalau mau ngomong, mau ngendikan, menggali riyen dah. Kira-kira aku ngomong kayak iki natoni apa ora ya? Gitu. Jangan terus ceplok-ceplok. Terakhirnya ya maaf. Keterucut gue lah, keterucut terus. Begitu Bapak Ibu, mungkin dilanjut dengan pertanyaan mungkin dari makalah kita atau pada 7 menit. Mangga. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah sholat rawatib untuk orang yang munfarid, yang tidak berjamaah? Oke. Yang kedua, ada satu lingkungan masjid atau mushola di satu lingkungan, karena ada orang di situ yang dia punya kuasa atau punya dana banyak, tapi dia tidak cocok dengan mungkin dengan takmir itu ya. Terus dia buat masjid atau mushola di tempat lain itu yang berdekatan dengan itu termasuk memecah agama bukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama rawatib itu penyerta siapa saja munfarid juga bisa, karena gini, pada dalilnya sholat sunnah yang paling afdol dikerjakan di rumah. Jadi sunnah-sunnah itu yang paling afdol di rumah, kecuali itu tadi salat sunat tahiyatul masjid gini. Nah masjid ya jangan saya tahiyatul masjid tadi di rumah dia. Ya bukan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ya di masjid. Tapi tahiyatul rumah. Tapi semua kerjakan di rumah. Contoh salat duhur tadi 4 rakaat sebelumnya kita begitu adzan di rumah, misalnya rumahnya jaraknya seperti stasiun sini pasar. Langsung kita salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah adzan Lah bagaimana kalau Masjid Nurul Rahmah belum adzan, tapi jam kita sudah menunjukkan jam duhur. Kan sekarang canggih ada satelit, ada ini duhur jam 11:35 misalnya. Begitu sudah sebelahnya langsung adzan. Kita adzan. Terus kita sholat sunnah. Begitu sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kita berangkat ke masjid. Itu memang yang afdal begitu. Tapi kalau panjenengan lah wedi telat, ya sudah ke masjid tapi dirubah. Kalau tadi 4 rakaatnya di rumah,
kemudian di masjid tinggal tahiyatul masjid, nunggu qomat. Nah, sekarang dirubah karena semua mau dikerjakan di sini, tahiyatul masjid, salam, kemudian nanti mendirikan 2 rakaat qobliyah zuhur, mendirikan lagi 2 rakaat qobliyah zuhur, jadi 6 sekaligus. Ngaten nggih? Jadi sekali lagi salat rawatib munfarid memang ada. Kita Maksud saya gini, Pak. bagaimana? Dia berpergian gitu ya. Nggih. Sudah masuk waktu sholat, tapi dia belum sampai tujuan gitu ya. Nggih. Sampai tujuan sudah lewat, dia nggak berjamaah gitu. Apa kita perlu sholat rawatib? Anu musafir nggih? Musafir nggih? Nggih. Jadi musafir itu sholatnya mau berjamaah boleh. Kalau berjamaah ya kita ikut jamaah, berarti misalnya zuhur ya 4 rakaat. Nggih. Jangan medhot di tengah jalan nggih. Nggak boleh. Kan misalnya saya musafir nih, saya orang Surabaya apa orang mana gitu, datang ke masjid kita, tahu-tahu beliaunya Pak Imam sholat zuhur, kan 4 rakaat nggih, saya sholat Allahu Akbar. Saya karena merasa musafir, saya 2 rakaat, terus begitu tahiyat awal saya assalamualaikum, nggak boleh itu, ya. Kita ikut yang 4. Nah kalau sudah 4 salam, saya berdiri untuk mengerjakan sholat asar, ngaten nggih, 2 rakaat. Qashar, jamak qashar, ya. Diawali dengan qomat, ya. Mojok mriko pergi dari jamaah, ya. Misalnya omber kenten ya melayu nang kana. Terus kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Andai kata saya berempat bertiga ya juga sama temannya. Ayo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika mati salat sudah kita berdirikan salat 2 rakaat, ya. Jadi nah, yang dipertanyakan tadi, kalau musafir apakah datang sholat? Iya, kalau memang ada waktu rawatib, sholat sunnah rawatib, nggih. Misalnya datangnya sebelum adzan ya, tahiyatul masjid. Tahu-tahu adzan, kita sholat 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 4 rakaat sebelum duhur, nggih. Misalnya ini gambarannya duhur. Setelah itu kita sholat duhur bareng. Lah sholat duhurnya tetap 4. Padahal kalau tidak berjamaah, misalnya saya datang kemari sudah telat, pun sholat nggih, mumpun Pak, berarti kan tidak berjamaah dengan sini nggih, saya berjamaah dengan teman saya atau saya sendiri, nggih, munfarid. Lalu saya sholatnya 2 salam, 2 rakaat zuhur salam, terus dilanjutkan dengan 2 rakaat untuk asarnya, ngaten nggih, berarti jamak takdim qashar, gitu. Tapi kalau saya sholatnya di asar, namanya jamak takhir qashar. Qashar itu kasar, dikurangin dari 4 menjadi 2, ya. Jamak digandeng. Kalau jamaknya di depan sini namanya takdim, diajukan. Kalau jamak di asar namanya diakhirkan, jamak takhir. Jelas nggak Pak? Oke. Ini tadi ada apa ya, pertanyaan apa? Masjid yang tadi. Masjid orang kaya, saya tidak setuju dengan masjid sini, saya bangun masjid di sana. Perbuatan yang semacam itu kategori membangun masjid dirar, ya. Masjid dibangun untuk apa? Nah, kita tanya kepada beliaunya misalnya, anu sih aku ora cocok, berarti seolah-olah mengikuti hawa nafsunya, gitu. Jadi tidak boleh membangun masjid, ini rumah Allah, ya. Bahkan kalau misalnya saya membangun masjid, setelah saya wakafkan, saya sudah tidak boleh mengatur. Dalam arti mengatur itu menetapkan mulai nginjing di labur biru nggih. Lho wis diwakafkan kok yang ngatur ya biar takmir. Kalau saya ingin begitu, saya memberikan saran. Pak takmir, apa tidak sebaiknya dicat biru lah. Apik banget kayak gini gambarnya masjid kana. Nah, saran itu boleh diterima, boleh ditolak. Nek diterima alhamdulillah, ditolak ya jalarati. Lho nyong sing duwe ki sing wewe. Tak perintah iku kok ora belum lah, itu namanya ya ora ikhlas, ngoten nggih. Jadi sekali lagi, andai kata kita kaya, diberi kekayaan sama Allah, jangan sampai bersifat seperti itu nggih Pak. Ya sudah, cocok nggak cocok yaitu lalu kita beri masukan-masukan, ya. Itu kalau memberikan masukan kepada orang itu dikatakan di dalam satu hadis, afdhalu jihadi kalimatul adli inda sultanin jair. Kata Nabi, afdolnya jihad kowe ngomong sing bener kepada pemimpin. Ya. Saya mau ngomong kepada jamaah masjid sini, saya bukan pemimpin, saya jamaah, tapi kepingin ngomong karo takmire, kepingin karo pengurusnya.
niki mboten bener lho. Lah tapi ngomongnya yang bagus, ya. Misalnya ngomong di muka umum bagus pun jadi tidak bagus. Ya, karena apa ya? Terluka. Orang Jawa mengatakan ngalahake tanpa ngasorake. Kita suruh ngalahkan tapi tanpa merendahkan. Bil ma'ruf, dengan baik. Ya. Bahasa saya ya 4 mata lah. Ya. Imamnya salah di jenengan wau kleru. Loh klerune ngeten mestine ngeten. Tapi mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan Allah mengampuni. Oh ngoten nggih, niki dalile. Nggih. Orang lain tidak tahu. Jadi insya Allah besok memperbaiki. Ning ojo wong kaya kuwe dadekne imam itu. Nah, kan jadi yang mau benar jadi tidak benar. Ngoten nggih. Jadi sekali lagi tegurlah yang baik. Oke, jawabannya sudah 2 pertanyaan sudah nggih. Wonten malih napa ampun nggih? Jam setengah lebih. Nggih. Kalau tidak ada pertanyaan, ini ibu-ibu kok amleng? Apa dibatin? Dibatin nggih. Pangapunten ibu-ibu, tadi saya lupa menanyakan, barangkali ada pertanyaan dari ibu-ibu ya. Kalau memang ada monggo. Kalau tidak ada kita akhiri. Sampun mboten nonton nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kemudian harapan kami bisa diamalkan. Dan apabila di dalam penyampaian kami banyak hal yang kurang, baik atur kawula ataupun yang lain-lain, adalah faktor dari kebodohan saya sendiri. Untuk itu kami mohon maaf, dan sekiranya ada kebaikan, kebenaran, semuanya adalah milik Allah yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.